Jadi bagaimana, Pak? Kira-kira langkah hukum apa yang bisa saya ambil dengan masalah ini? Begini, dari kronologi yang terlihat di video ini, Pak Miko tidak bisa dijerat dengan pasal pembunuhan. Karena tidak ada unsur kesengajaannya sama sekali. Nggak bisa, Pak. Coba perhatikan di menit ini. Di sini Pak Miko justru tampak berusaha mencegah Bu Elsie untuk bunuh diri. Bukan berniat mencelakainya. Kecuali kalau Pak Miko bertindak ceroboh atau menarik pisau dengan kekuatan yang berlebihan yang menimbulkan luka yang fatal, maka ia bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Tapi kalau terbukti ini kecelakaan, maka Pak Miko tidak bisa dipidana sama sekali. Enggak. Aku nggak akan memohon sama Papa Bali. Karena aku mau kamu terima konsekuensi atas perbuatan kamu sendiri. Tania, aku tidak bersalah. Jadi harus apa aku menerima konsekuensinya? Konsekuensi apa? Aku tidak membunuh Mama. Hah? Aku ini suami kamu. Iya, suami yang jahat, Miko. Dan aku yakin banget kalau kita biarin kamu lolos, kamu tidak akan pernah belajar di mana kesalahan kamu, Miko. Dan kamu malah akan bersikap semena-mena. Istri macam apa kamu, Tania? Kamu sampai rela suaminya di penjara. Bayangkan, ketika anak yang lahir, tidak ada ayahnya di sampingnya. Bayangin, Tania. Ya, aku terima semua konsekuensinya, Miko. Asal kamu gak lari dari tanggung jawab kamu. Karena apa? Karena itu contoh yang tidak baik untuk anak kita nanti. Dan aku gak mau anak aku tumbuh dan memiliki sifat yang sama kayak ayahnya. Istri macam apa kamu, Tania? Di saat semua orang menyudutkan aku dan aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, tapi kamu, istri aku, ikut-ikutan menyudutkan aku juga. Kenapa mereka bertengkar ya? Atau jangan-jangan Pak Miko mau kabur? Aku bukan perempuan yang bodoh, Miko. Aku bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Dan aku gak mau membela suami aku yang jelas-jelas bersalah. Aku nyesel menikah sama kamu, Tania. Kamu istri tidak tahu diri. Kayak percuma ya aku diam di sini. Percuma aku menghadapi laki-laki egois kayak kamu. Tania, Tania, tunggu Tania. Sampai kapan aku harus bertahan menghadapi suami yang egois dan jahat kayak Miko? Bu Tania nggak apa, Bu? Nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Kamu nggak usah mengkhawatirkan saya. Lebih baik sekarang kamu fokus untuk berjaga di depan ruang rawat Pak Miko. Dan pastikan jangan sampai Pak Miko kabur. Karena Dar sangat mencintai saya. Jadi Dara tidak rela kalau sampai saya, orang yang paling Dara cintai dalam hidupnya, sampai masuk penjara, Reno. Ternyata bener ya. Pak Miko itu mantannya Mbak Dara.
Bahkan setelah Pak Miko menikah, Badar masih belum bisa ngelupain dia. Ya Allah, kenapa ini sakit banget ya? Ini rasanya mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Kenapa aku harus ngerasain ini? Maaf ya, Pak Hendrik. Tapi walaupun Kamiko terbukti nggak sengaja membunuh Mama Helsi, tapi dia udah bohongin semua orang loh, Pak. Dia udah nutupin kebenaran. Pak, dia nggak lapor ke polisi. Dia melarikan diri dari lokasi kejadian. Dia memfitnah Alia. Dia juga membuat alibi palsu. Dan saya juga sangat yakin bahwa hilangnya rekaman CCTV di lokasi kejadian itu juga pasti perbuatan dia, Pak. Itu kan pasti ada pasal-pasal pidananya kan, Pak? Nih Pak, nih, coba Bapak baca. Nih, coba Bapak baca ya. Artikel ini menyatakan bahwa kita bisa menjerat Kamiko dengan pasal 310 dan juga 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga fitnah. Ini hukumannya bisa sampai 4 tahun penjara loh, Pak. Yang dijelaskan dalam artikel ini memang benar. Tapi itu tergantung dari sejauh mana tuduhan itu disebarkan dan dampak yang ditimbulkannya. Iya, tapi intinya Kamiko bisa dipenjarakan kan, Pak? Bisa. Tapi itu malah justru hukumannya menjadi lebih ringan bila Pak Miko mengakui kesalahannya dan menunjukkan etikat baik untuk memperbaiki keadaan ini. Bisa dipahami? Pak. Pak. Sikap diam Papa ini nggak adil buat aku dan Alia, Pak. Papa masih ingat kan? Waktu Kamiko menuduh Alia, Papa dengan sangat mudah percaya. Walaupun aku udah mati-matian berusaha meyakinkan Papa bahwa Alia nggak bersalah. Tapi sekarang jelas-jelas Alia nggak bersalah. Papa justru ragu. Kenapa, Pak? Apa karena kali ini yang bersalah itu Kamiko dan bukan Alia? Alia itu istri aku, Pak. Belahan jiwa aku. Sakitnya dia itu sakitnya aku, Pak. Deritanya dia itu derita aku, Pak. Jadi begitu Alia tersakiti karena dia difitnah sama Kamiko, aku ikut sakit, Pak. Aku ikut ngerasain. Tapi Papa kayaknya sama sekali nggak terpengaruh ya. Papa sama sekali nggak bisa ngerasain rasa sakit aku. Papa tuh cuma bisa ngerasain rasa sakitnya Kamiko. Evan, kasih Papa waktu. Untuk saat ini, Papa belum bisa mengambil keputusan apapun.
Tolong, kasih Papa waktu untuk berpikir jernih agar Papa bisa memutuskan kelanjutan masalah ini. Papa juga akan berusaha untuk adil kok. Papa akan berusaha semampu Papa. Kasih Papa waktu. Maafin aku ya sayang. Sejak kamu jadi istri aku, bukannya kebahagiaan yang kamu dapat, tapi justru hanya penderitaan dan bahaya. Tapi nggak lagi sayang. Aku nggak mau lihat lagi kamu menderita. Dan juga nyawa kamu dan juga calon anak kita terancam. Pokoknya nggak lagi. Aku janji sama kamu sayang. Aku akan selalu jaga kamu. Lindungin kamu. Bikin kamu bahagia. Dan juga mastiin bahwa kamu nggak akan pernah menderita lagi. Jadi kalian udah lihat video itu? Aku udah lihat semuanya. Kok bisa kamu sembunyiin bukti sepenting ini? Kakak macam apa sih kamu? Gimana ya? Alia sampai tahu bahwa Dara, kakaknya sendiri nyembunyiin bukti kematian Mama Elsie. Cuma untuk melindungi kami kok. Enggak. Aku nggak bisa ngasih tahu Alia. Hati Alia pasti akan hancur banget kalau dia sampai tahu dia harus menderita di penjara. Karena ulah dari kakaknya sendiri. Untuk sementara waktu lebih baik aku nggak usah kasih tahu dia soal Teh Dara. Karena itu cuma akan lebih nyakitin hati dia lagi.